Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berada di ibadah online GBI Rayon 18. Kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami menjadi keluarga besar GBI Rayon 18. Kami juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk kembali bersama kami beribadah di tempat ini di minggu depannya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan pelayanan jemaat, Bapak Ibu dapat menghubungi hotline gereja yang tertera di layar Bapak Ibu. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pada bulan November di minggu kedua, GBI Mega Bekasi akan menambah ibadah onsite menjadi 3 kali, yaitu pada jam 9, 11, dan jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah onsite di Mega Bekasi, dapat memperhatikan jam-jam tersebut. Baik, untuk Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja, dan Bapak Ibu juga dapat memberikan dengan cara men-scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin beribadah Tuhan, biarlah Engkau beracara Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang telah masuk Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat di tempat ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian,
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Haleluya.
ku bersuka karena Tuhan rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan hidupkan dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya
biarlah Tuhan Yesus kami rasakan betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan, haleluya.
Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami terus mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau sukai dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus Kau baik pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, GBI Mega Bekasi, Rayon 18. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik seperti jiwa kita juga baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang memasuki masa tuaian yang terbesar di akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tepatnya sebelum masa pengangkatan itu tiba, akan ada penuaian yang besar. Nah, itu sebabnya mari kita persiapkan diri menjadi penuai-penuai, menjadi pekerja-pekerja untuk tuaian yang besar ini. Nah, saya rindu untuk berbagi firman Tuhan kepada jemaat Tuhan dan para pemirsa. Saya berikan tema mempersiapkan para penuai yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat yang 38. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tuaian itu memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan supaya kita minta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Tuhan itu mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kita sedang memasuki masa tuaian yang terbesar. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, persiapkan diri menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Biarlah kita berdoa untuk melibatkan diri untuk tuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman ini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri menjadi penuai-penuai? Nah, mari kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan diri. Yang pertama adalah mintalah pekerja kepada Tuhan yang empunya tuaian. Bapak Ibu, jiwa-jiwa itu miliknya Tuhan. Sebab itu kita minta kepada Tuhan pekerja yang empunya tuaian. Di ayat yang ke-37 dikatakan dan ayat yang ke-38, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernah enggak kita berdoa kepada Tuhan supaya mengirimkan penuai-penuai untuk tuaian? Kalau belum, ini waktunya kita berdoa kepada Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja atau penuai-penuai tersebut. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu di dalam Injil Yohanes 16 ayat 24 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jelas firman Tuhan ini mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Kalau kita belum pernah meminta dari Tuhan tentang pekerja-pekerja, penuai-penuai ini, mulai sekarang kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman juga Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua firman Tuhan ini berbicara harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk minta, mencari, mengetuk hati Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Artinya apa? Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja lokal kita mempunyai menara doa. Dan biarlah kita minta kepada Tuhan melalui doa pujian penyembahan yang bertalu-talu minta tentang pekerja-pekerja ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu sudah kirimkan dan ada di antara kita. Ya, ada di antara kita penuai-penuai ini. Hanya perlu kita minta diberi kepekaan. Siapa di antara kita yang Tuhan maksudkan? Siapa di antara jemaat Tuhan yang Tuhan maksudkan sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini? Nah, yang kedua adalah melatih pekerja-pekerja. Setelah Tuhan Yesus mengirimkan pekerja-pekerja, atau saya boleh katakan jemaat yang dijamah oleh Roh Kudus, bagian dari gerejanya adalah memperlengkapi, melatih mereka menjadi pekerja-pekerja, penuai jiwa. Sesuai dengan Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-10 mengatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memilih seseorang untuk menjadi muridnya yang dipersiapkan menjadi penjala manusia atau penuai jiwa. Artinya terdapat proses pembelajaran menjadi penjala manusia. Murid-muridnya tidak serta-merta dalam satu hari dapat melakukan penugasan ini. Tapi mereka itu dilatih menjadi seorang murid. Kemudian melalui proses menjadi murid,
maka mereka dilatih untuk mereka menjadi penjala manusia. Contohnya, pada waktu Yesus memberikan teladan bagaimana ia memenangkan jiwa, murid-muridnya melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mendorong para murid untuk melakukan yang sama dengan cara mengutus para murid tersebut. Jadi Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk melakukan yang sama yang dia lakukan. Kemudian dia memonitor, memperlengkapi dengan kuasa dari surga. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Roh Kudus memberdayakan para murid setelah Yesus terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu, sebab itu gerejanya harus mempersiapkan pekerja-pekerja melalui proses pemuridan. Dan proses pemuridan ini dapat kita lakukan melalui apa? Komunitas sel. Di tempat atau di wadah kita ada komunitas kasih. Di komunitas kasih inilah proses pemuridan berjalan. Keteladanan untuk memenangkan jiwa di dalam komunitas kasih ini. Dan Tuhan Yesus memberikan keteladanan kepada kita adalah Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Nah, demikian juga di dalam komunitas kasih yang Tuhan percayakan kepada kita. Bisa 5 orang, bisa 10 orang, bisa 12 orang. Nah, di situ seorang pemurid mengempartasi kehidupannya kepada para murid. Sehingga apa? Para murid meneladani apa yang dilakukan oleh pemurid ini. Sehingga semua dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Semua dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita persiapkan dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman ini, yaitu apa? Minta Tuhan Yesus mengutus dan memberi mereka kuasanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Mohon Tuhan Yesus mengutus dan memberi kuasa dari Roh Kudus untuk menyertai mereka sebagai penuai jiwa. Sebab penuaian jiwa tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusiawi, namun oleh kuasa Roh Kudus. Sesuai dengan yang tertera di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gerejanya sangat perlu lawatan Roh Kudus yang dahsyat agar pekerja-pekerja dapat melaksanakan amanat agung. Sebab itu kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus mengutus dan memberi mereka kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sangat perlu hari-hari ini satu lawatan daripada Roh Kudus ini. Ini yang sering disebut oleh gembala pembina kita, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kita perlu Pentakosta yang ketiga. Kuasanya menyertai kita sehingga kita dapat menyelesaikan daripada amanat agung itu. Nah, bersiap-siaplah menjadi penuai-penuai. Sebab itu untuk mempersiapkan pekerja-pekerja untuk tuaian yang terbesar di akhir zaman, perlu melakukan 3 hal ini. Yang pertama, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Pekerja-pekerja itu miliknya Tuhan. Sebab itu kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan kepada kita. Dan kita percaya itu ada di antara jemaat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita perlu jemaat Tuhan dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka itu dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi yang kedua adalah melatih pekerja-pekerja untuk tuaian jiwa. Untuk menuai jiwa, kita perlu keahlian yang datangnya dari Tuhan. Kita perlu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya proses pelatihan ini melalui pemuridan. Sehingga di sana ada keteladanan bagaimana memenangkan jiwa menjadi penjala-penjala manusia. Tapi yang ketiga, minta Tuhan mengutus dan memberi mereka kuasa Roh Kudus. Nah, kalau itu yang kita lakukan bersama-sama, saya percaya bahwa penuaian yang terbesar ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan satu pencerahan bagi kita semuanya.
bahwa kita sedang memasuki yang disebut dengan masa penuaian jiwa yang terbesar. Dan itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Bersiap-siaplah untuk itu Bapak Ibu. Kesempatan emas sudah Tuhan buka di depan mata kita. Pertanyaannya, siapkah kita dipakai oleh Tuhan menjadi penuai-penuai? Kalau saudara bertanya kepada saya siap dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara semuanya? Siapkah dipakai oleh Tuhan menjadi penuai-penuai jiwa seperti yang Tuhan maksudkan? Mari, yang siap menjadi penuai-penuai, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa, minta kuasa Roh Kudus menjamah setiap kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya karena sudah tercatat di dalam firman-Mu bahwa kami sedang memasuki masa tuaian yang terbesar di akhir zaman ini ya Bapa. Bapa, libatkan setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Libatkan kami ya Tuhan. Latihlah kami Tuhan. Dan persiapkanlah kami. Berikan setiap kami otoritas dari Tuhan. Melalui satu lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Dan biarlah sekarang lawatan Roh Kudus itu turun atas kami semuanya. Kuasa Roh Kudus mengalir atas setiap kami. Dan digenapilah firman-Mu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ujung-ujung bumi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Berkatilah ya Tuhan semua jemaat-Mu yang ada di GBI Mega Bekasi. Berkati berlimpah-limpah. Bahkan semua pemirsa yang bersama-sama dengan kami diberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kami siap untuk menjadi penuai-penuai jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka hati dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat berhari Minggu. Righteousness.
look to you.